dulu. Gimana kalau Kak Esra panggil teman Kak Esra satu lagi? Yuk, hai Buning, sini. Hai Esra, happy Sunday. Happy Sunday. Esra ceria sekali. Sepertinya adik-adik sekolah minggu juga demikian ya Kak ya. Buning, ada kelas adik-adik kelas balita sama adik-adik kelas tengah. Kita sapa ya Buning. Yuk, hai adik-adik kelas balita dan kelas tengah. Ada adik-adik kelas kecil dan ada adik-adik kelas besar juga. Hai adik-adik. Kelas kecil, kelas Iya. balita dan kelas besar. Hai semuanya. Hai semuanya. Kelihatannya pada semangat ya. Benar nih, Kak kok adik-adiknya Esra. udah rapi, Iya. udah duduk yang tenang, semuanya udah keren banget ya Buning. Siap-siap kasih chat ya. Bener. Adik-adik, boleh nih sapa dulu kita kakaknya di kolom chatnya ini. Sapa dulu. Siapa ini yang hadir? Wah. Udah pada seru semangat dan ya. siap nih Buning. Nah gimana Buning kalau kita buka sekolah minggu kita dengan memuji nama Tuhan? Setuju sekali. Gimana kalau kita nyanyi Allahku besar Buning? Siap. Itu anak-anak balita sudah hafal. Iya, Buning, bener. Balita ya. Yo, Allahku besar, Iya. kuat dan perkasa. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Wow, tuh kan Buning kayak saya juga bilang adik-adik tuh semangat Iya. nih, ceria banget pagi hari ini. Luar biasa ya Kak ya. Buning juga kangen loh setiap hari Minggu ini. Setiap hari Minggu sekalipun kita bertemu lewat YouTube, Iya. tapi ngangenin ya Kak ya. Iya benar, semoga ya adik-adik kita bisa bertemu secara langsung. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat kelar ya Suatu Buning. saat ya Ya, Kak Esra. amin. Nah Buning, sebelum kita lanjut nyanyi lagi nih, gimana kalau kita buka dulu dalam doa Iya. Buning? Yuk kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari Minggu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Kami mensyukuri Tuhan sekalipun kami terbatas, tidak seperti pertemuan yang biasa kami lakukan bertatap muka secara langsung, tapi kami terus meyakini bahwa kebaikan Tuhan itu senantiasa ada pada kami. Dan biarlah kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik, dengan hormat dari awal hingga akhirnya nanti. Kami boleh bersuka cita, kami boleh belajar dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Amin. Buning, kalau diingat-ingat ya nih Buning, walaupun kita sekolah minggu dari rumah, kita tetap bisa ngerasain sukacita juga ya Buning. Iya, mengingat cinta Tuhan itu membuat kita semangat loh Kak Esra. Iya, Buning. Wah, nggak mau mundur-mundur lagi. Apalagi ya, pasti maju terus. Sekarang itu udah ada YouTube, udah Iya. ada teknologi yang bisa bantu kita bertemu. Iya. Walaupun ya lewat YouTube aja nggak apa-apa. Itu Betul. semua juga karena cinta kasih Tuhan juga ya Buning. Betul Kita tetap sekali. masih sehat, kita masih bisa nyapa adik-adik dan adik-adik bisa nyapa kita. Soalnya aku lihat nih Bun, di kolom chat nih banyak banget yang Banyak udah ya? nyapa adik-adik kita Buning. Semangat lah pokoknya. Buning, ya. karena tadi kita ngomongin cinta Tuhan nih, kayak saya jadi ingat Ingat satu ya. lagu nih Buning. Apa Judulnya tuh? itu adalah Bila Ku Ingat Cinta Tuhan. Oke lah, ayo kita Gimana nih? nyanyikan ya. Kita nyanyiin yuk. Yo. Kita tidak mau mundur, kita mengingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku,
Nah, Kak Esra, Gimana? kemarin kita belajar juga perjuangan bangsa Israel dalam memasuki tanah Kanaan. Iya benar Budi. Dipimpin siapa coba? Dulunya dipimpin oleh Siapa ya Budi? Adik-adik tahu nggak? Kalau tahu coba jawab di kolom chat. Kira-kira siapa ya Budi? kemarin sudah dipimpin Musa. Setelah Musa kemudian dipimpin oleh Coba-coba kita lihat nih di kolom chat. Yosua Budi benar Kak. sekali ya. Dan kita mau nyanyikan lagu. Ini Yosua juga harus menyeberang suatu sungai, menyeberangi sungai Yordan. Ya, lagunya mungkin baru ya buat anak-anak, tapi kita belajar bersama. Menyeberang sungai Yordan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya, meski banyak rintangan, haleluya, akhirnya kita menang, haleluya. Sekali lagi, adik-adik. Menyeberang sungai Yordan, menyeberang sungai Yordan, haleluya, menuju kemana? Menuju ke Kanaan, haleluya, meski banyak rintangan, haleluya, akhirnya kita menang, haleluya. Nah, dari kisahnya Yosua itu salah satu contoh ya Budi kalau Tuhan Yesus kalau Allah selalu menyertai kita. Menang bersama Tuhan ya. Meski banyak apa Kak Esra? Banyak rintangan. Rintangan. Adik-adik, jangan Jangan takut. takut ya. Jangan Pasti takut. ada Tuhan. Jangan mundur. Jangan menyerah ya. Kita mesti maju tadi ya. Masuk ke melewati Yordan menuju ke Kanaan. Iya benar adik-adik. Kak Esra, Ya Budi. saatnya buat kita mau dengerin cerita nih. Nah, kita mau dengar cerita tapi bentar dulu Budi. Dulu ya. Sebelum kita dengar cerita, kita ingin memberikan persembahan terlebih dahulu. Siapin ya anak-anak ya persembahannya, masukkan dalam amplop, nanti boleh diserahkan ke mama atau papa atau kakak pembimbing kalian ya, nanti biar diserahkan kepada gereja. Iya benar ya adik-adik. Masukin ya ke dalam amplop. Udah belum adik-adik? Nah kalau udah, sambil menyerahkan persembahan kita mau nyanyi apa nih Budi lagunya? Tuhan Yesus baik. Bener. Ini juga adik-adik balita sudah hafal loh. Iya. Hafalin ini di kelas ya. Iya benar. Ya. Yuk adik-adik kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kami juga ingin mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Hai Lala. Hai Cika. Yuk Lala, kita sekolah minggu. Hari ini Lala nggak sekolah minggu dulu deh Cika. Loh, kenapa Lala? Biasanya Lala yang paling semangat sekolah minggu. Ini nih Cika, Lala kayaknya harus belajar deh. Hah? Belajar apa tuh Lala? Besok kan ulangan Cika, Lala tuh belum bisa. Oh, ulangan matematika besok. Kan bisa belajar habis sekolah minggu lah. Tapi Lala takut nggak bisa Cika. Kok gitu sih lah? Susah tahu. Mana Mama Lala galak lagi. Lala takut nanti kalau nilainya jelek dimarahin sama Mama. Ah, Lala, kok fokus ke situ sih? Ya habisnya emang susah Cika. Terus enaknya gimana nih Lala? Lala harusnya tenang, tetap belajar, tapi fokus sama Tuhan. Percaya, Tuhan yang bakal bimbing Lala, bukan fokus sama rasa takutnya lah. Gitu ya Cika. Beneran nih. Beneran dong. Coba Lala inget deh, waktu ulangan minggu lalu, Lala bisa nggak ngerjainnya? Bisa sih Cika. Nah, itu buktinya Tuhan menyertai Lala, asal Lala mau belajar dan berdoa. Terus nih, waktu kemarin Lala sakit, siapa yang nyembuhin Lala? Tuhan Yesus. Nah, itu juga bukti lagi kalau Tuhan sayang sama Lala dan bakal terus ada buat Lala. Gitu ya Cika. Jadi sekarang sekolah minggu nggak ngapa-ngapa nih. Ya nggak apa-apa dong. Nih, gini deh, biar pasti kita tanya teman-teman di rumah. Lala baiknya tetap sekolah minggu atau enggak sih teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Tuh, Lala kata teman-teman nggak apa-apa. Asal habis itu kita tetap belajar buat ulangan besok. Begitu ya teman-teman. Betul begitu ya lah. Habis sekolah minggu kita belajar bareng ya lah. Oke Cika, yaudah yuk kita siap-siap dengar cerita. Ayo, ayo. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Nats kita hari ini diambil dari Yosua 3 ayat yang pertama sampai yang keempat, dilanjutkan ayat yang ke-9. Nah adik-adik sekarang boleh buka Alkitabnya. Yosua ada di perjanjian lama ya adik-adik. Adik-adik udah siap? Yuk kita baca bareng-bareng Yosua 3 ayat yang pertama hingga yang keempat, dilanjutkan dengan ayat yang ke-9. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang menang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutnya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dilanjutkan ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan.
salah ya? Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya. Baik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik, Kak Puka punya beberapa gambar nih. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kalian pasti tahu keempat gambar ini. Nah, gambar pertama adalah gambar patung di Ponegoro, ya, depan Tugu Monas. Yang kedua itu gambar mata uang 100.000 ya, lembaran 100.000. Ada gambar siapa? Tokoh proklamator ya, Soekarno dan Bung Hatta. Lalu yang ketiga ada gambar pahlawan wanita dari Jepara, tahu ya, R.A. Kartini. Dan yang keempat, nah yang suka kuliner pasti tahu, ya, namanya Sudirman Street. Nah, adik-adik, pertanyaannya, kenapa nama-nama dari beliau ini dibuat dalam bentuk simbol patung maupun mata uang maupun tempat? Silakan kalau ada yang tahu bisa dijawab ya di live chatnya ya. Nah, betul ya, mereka dibuat seperti itu untuk mengingat apa? Jasa dan kebaikan ya orang-orang tersebut yang bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, adik-adik bisa tahu apa sih jasa dan kebaikan mereka sehingga perlu kita ingat. Nah, bisa lihat nanti di Google ya. Nah, sekarang kita akan belajar adik-adik bagaimana kita pentingnya mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi cerita Alkitab yang sudah dibaca tadi adalah menceritakan tentang sambung dari minggu yang lalu, bagaimana Joshua sebagai pengganti Musa itu memimpin bangsa Israel. Mereka tiba di tepi sungai Yordan. Nah, untuk menyeberang ke tanah Kanaan, gimana caranya dia? Ya harus menyeberangi sungai Yordan. Kira-kira mereka bisa nggak melewatinya? Nah, saat itu Joshua kemudian berdoa meminta petunjuk dan pimpinan dari Tuhan. Atas petunjuk dari Tuhan, maka Joshua kemudian memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengikuti perintah Tuhan. Kenapa Joshua meminta petunjuk dari Tuhan? Karena Joshua tahu dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong menyertai bangsa Israel jika mereka taat kepada Tuhan. Nah, jadi diceritakan di sini ada 3 bagian. Bagaimana orang Israel ini dipimpin oleh Joshua menyeberangi sungai Yordan untuk menuju tanah Kanaan tadi ya. Yang pertama adalah sebelum menyeberang, yang kedua saat menyeberang, dan ketiga saat tiba di daratan ya setelah menyeberang. Nah, saat menyeberang ini Joshua memerintahkan pada bangsa Israel, yang pertama adalah para imam dari suku Lewi yang sudah ditugaskan, itu tugasnya membawa ini adik-adik. Kalian bisa lihat, tahu gambarnya seperti apa ini? Silakan diisi live chatnya ya. Oke, betul ya. Ini adalah tabut perjanjian atau tabut Allah ya. Nah, adik-adik, kenapa para imam ini membawa tabut perjanjian? Karena tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi sebagai simbol, sebagai lambang ya. Nah, para imam ini kemudian memangku tabut perjanjian ini menyeberangi sungai Yordan. Jadi ketika mereka masuk ke dalam air, mereka berdiam dulu di situ. Dan orang Israel di belakangnya nanti akan menyusul ya masuk ke sungai Yordan. Tapi ada syaratnya adik-adik, yaitu orang Israel harus menguruskan dirinya. Apa itu Kak, menguruskan dirinya? Mereka harus melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Baru mereka bisa melewati sungai Yordan. Jadi langkah pertama adalah ketika masuk ke sungai Yordan, para imam yang membawa ini ya, tabut perjanjian ditandu, mereka masuk, lalu orang Israel menyusul dari belakang. Dan harus ada jarak. Tidak boleh terlampau dekat. Kenapa gitu Kak? Diperintah dari Tuhan ya. Nah, setelah tiba di dalam air, itu adik-adik di tengah-tengah sungai Yordan itu, ketika imam itu masuk kakinya, tiba-tiba yang terjadi adalah air sungai itu mengering adik-adik.
ini kejadiannya mirip dengan Musa ketika menyeberangi laut Teberau. Jadi air mengering kiri kanan, dataran kosong, maka orang Israel pun berjalan ya seperti mengantri rame-rame mereka menyeberangi Sungai Yordan. Dan di situ Yosua memerintahkan 12 orang ya masing-masing dari suku Israel. Adik-adik masih ingat berapa jumlah suku Israel? Silahkan diisi di live chatnya ya. Nah, jadi masing-masing peroleh satu orang untuk apa? Untuk membawa batu dan meletakkan batu itu di kaki tempat para imam tadi berdiri memangku tabut perjanjian. Ya, nah, jumlah batunya ada 12, mewakili 12 suku Israel. Jadi mereka kemudian jalan. Setelah mereka sampai ke tepian, nah ini sampai ya ke tepian ke daratan Gilgal. Nah, ke-12 orang ini kemudian membawa batu-batu yang ada di tempat imam tadi, lalu dibawa ke daratan. Gunanya untuk apa? Untuk mereka simpan, mereka susun nanti ya di tanah Gilgal, tempat orang-orang Israel itu menginap di sana, berkemah di sana. Ya, nah setelah itu para imam ini berjalan. Setelah orang Israel yang sampai daratan Gilgal, maka para imam ini jalan. Setelah sampai menginjak tanah semuanya, para imam ini airnya apa adik-adik? Kembali lagi mengalir lagi, ya. Dan akhirnya seluruh orang Israel sampai ke tanah Gilgal menyeberangi Sungai Yordan. Nah, dari sini kita bisa lihat adik-adik, kembali kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan ada pada bangsa Israel. Nah, pertanyaannya gini adik-adik, kenapa harus menyusun batu-batu tadi? Ya, ada 12 batu disusun oleh 12 orang dari 12 suku Israel. Jadi batu pertama itu disusun di tengah-tengah sungai saat mereka menyeberang. Lalu batu kedua diambil, ada lagi bagian kedua, 12 batunya dibawa lagi. Lalu diletakkan, disusun oleh Joshua dan orang Israel saat itu. Itu gunanya apa adik-adik? Sebagai batu peringatan. Ya, akan apa? Akan kebaikan Tuhan, akan karya Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi sebagai batu peringatan tadi atas kebaikan Tuhan ya. Kalau tadi para pahlawan yang dijelaskan di gambar di awal itu untuk mengenang jasa kebaikan dibuat patung, lembaran uang, sama tempat atau tempat wisata, tempat kuliner. Ini untuk mengenang kebaikan Tuhan disusunlah batu-batu tadi. Nah, apa adik-adik yang kita bisa pelajari dari sini? Pertama adik-adik, di sini Joshua ingin mengingatkan pada bangsa Israel bahwa jika mereka taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong mereka dari masalah. Ya. Nah, Joshua juga ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Ya. Yang selalu menyertai bangsa Israel mulai dari zaman Musa dan bangsa Israel ya, dalam perjalanan bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir hingga Joshua. Allah itu Allah yang hidup, yang setia, sudah menyatakan kekuasaannya. Yang paling utama adalah di sini orang Israel boleh mengingat suatu saat nanti anak cucu mereka akan ingat, oh nenek moyang kami pernah ditolong oleh kuasa Tuhan. Ya, sehingga mereka ingat kebaikan Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Yosua. Dan juga supaya bangsa-bangsa lain juga bisa melihat bagaimana tangan Tuhan ini menolong bangsa Israel yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita mungkin sering adik-adik ya menghadapi banyak masalah, ya, boring, kita gelisah, kita khawatir dengan kondisi sekarang ini, ya. Lalu, apakah dengan seperti itu kita mudah lupa dengan kebaikan Tuhan? Coba adik-adik ingat, ya. Kita jangan ketika ada masalah, jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Coba lihat kembali ke masa lalu. Pernah nggak Tuhan menolong kita? Pernah nggak kita merasakan kebaikan Tuhan? Minggu yang lalu beberapa teman kita dari kelas besar kesaksian ya pengalaman mereka yang saat takut, khawatir, merasa tidak percaya diri, tapi ketika mereka menyerahkan pada Tuhan, berdoa, maka Tuhan menjawab doa mereka.
dan mereka memberikan kesaksian bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, itu salah satu contoh dari kebaikan Tuhan. Nah, pertanyaannya adik, kenapa kita penting mengingat kebaikan Tuhan? Ya, silakan jawab di live chat. Kak, kenapa sih aku harus mengingat kebaikan Tuhan? Nah, jadi yang pertama adalah kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, maka ketika kita mengalami suatu masalah, ya, ketika kita khawatir, ketika kita boring, ketika kita nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, maka kita akan lihat, oh ternyata Tuhan tuh pernah menolong saya dulu ya. Dan Tuhan yang pernah menolong kita dulu, itu Tuhan yang pasti akan menolong kita sekarang dan nanti. Tuhan yang menolong bangsa Israel ketika dipimpin Musa, juga menolong Joshua dan bangsa Israel. Nah, jadi makanya kenapa kita penting mengingat kebaikan Tuhan itu. Itu yang memuatkan iman kita, yang menghibur kita, adik-adik. Sehingga kita yakin akan pertolongan Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Nah, caranya gimana adik-adik untuk mengingat kebaikan Tuhan itu? Adik bisa jawab, silakan ya. Gimana caranya mengingat kebaikan Tuhan itu? Nah, yang pertama adik-adik bisa lakukan, yaitu dengan coba adik-adik ya, ketika adik-adik ada masalah, jangan diawali dengan menggerutu dulu, ngomel dulu. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada adik-adik tambah pusing, tambah ribet ya, marah-marah. Akhirnya papa, mama sama teman juga bingung, ini kok marah-marah terus sih. Nah, ketika adik-adik menghadapi satu masalah, misalnya tugas sekolah terlalu banyak, terus nggak bisa jalan-jalan, dilarang kalau anak-anak nggak boleh pergi ke mall, atau banyak lagi masalah kalian ya, coba adik-adik tenangkan diri dulu, lalu bicara sama diri sendiri ya adik-adik. Ya, berbicara pada diri sendiri, katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu pernah menolong saya. Sebutkan kebaikan Tuhan itu adik-adik dalam hati adik-adik. Maka di situ adik-adik akan terhibur. Ya, dan yakinkan bahwa Tuhan sangat baik pada adik-adik, sangat banyak perbuatan baiknya, tidak hanya satu atau dua. Kalau adik-adik mau menghitung berkat Tuhan itu, ya. Kemudian yang kedua, adik-adik juga fokus. Adik-adik tahu fokus ya? Maksudnya contohnya seperti ini. Jadi adik-adik ketika ada masalah, adik-adik jangan melihat masalahnya itu. Wah, oh misalnya gini ya, ini misalnya kebaikan Tuhan. Ya, ini kebaikan Tuhan. Lalu ini masalah. Nah, karena adik-adik menganggap masalah itu lebih besar, sehingga kebaikan Tuhan itu ketutup. Jadi menganggap, aduh ini masalahnya nggak bisa selesai nih, udah saya jadi malas, jadi apa. Nah, karena kebaikan Tuhan itu tutup. Tapi coba kalau kebaikan Tuhannya di depan, masalahnya di belakang, ya, sehingga masalahnya tadi tidak kelihatan, tertutup oleh kebaikan Tuhan tadi. Sehingga adik-adik punya semangat, ya. Jangan sampai ketika kita ada masalah, adik-adik, kita malah meninggalkan, marah dan meninggalkan Tuhan. Contohnya seperti apa meninggalkan Tuhan? Pertama meninggalkan Tuhan, adik-adik jadi malas yang namanya berdoa. Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya nggak pernah berdoa lagi. Malas yang namanya membaca renungan, membaca Alkitab, makin jauh dari Tuhan. Karena adik-adik kecewa, tidak merasakan kasih Tuhan tadi. Makin jauh, makin menghilang dari Tuhan. Adik-adik malas mengikuti ibadah sekolah minggu. Di YouTube, di Zoom, adik-adik malas. Makin jauh meninggalkan Tuhan. Nah, itu adik-adik. Jangan sampai masalah itu lebih besar daripada kita rasakan kebaikan Tuhan. Sehingga kita makin jauh dari Tuhan ya. Nah, untuk itu kita harus menempatkan Tuhan di awal. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka masalah itu akan hilang. Kita berdoa sama Tuhan. Ya, perlahan-lahan kita dapat menyelesaikan masalah itu. Serahkan sama Tuhan. Ya. Terus yang berikutnya, adik-adik juga bisa menyebabkan kesaksian. Jadi ketika adik-adik mendapatkan berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan, pengalamannya, adik-adik bisa membagi berkat pada orang-orang, pada teman-teman sekitar. Ketika mereka sedang susah, sedang sedih, adik-adik bisa sharing. Aku dulu pernah loh diberkati oleh Tuhan. Aku dulu pernah loh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Aku bagiin ini. Sehingga teman kita yang tadi sedih, susah, khawatir tadi, jadi semangat lagi. Oh iya begitu. Karena Tuhan mengasihi semua orang.
yang utama adalah seperti bangsa Israel tadi, taat pada Tuhan. Ya. Lakukan tugas adik-adik sebagai pelajar, sebagai anak-anak di rumah, ya. Lakukan tugasnya, maka Tuhan pasti akan memberikan kebaikan seperti bangsa Israel tadi, ya. Akhirnya mereka bisa melewati. Coba kalau mereka nggak taat. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang berikutnya adik-adik, mengingat kebaikan Tuhan ini sangat penting sekali, ya. Di tengah kondisi seperti ini, ya semua kita merasakan adik-adik ya, punya kerinduan, mungkin pengen kembali lagi ke sekolah, pengen lagi ke sekolah minggu, ketemu teman-teman, ketemu guru, ya. Tapi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan masa-masa lalu, ya, kita yakin Tuhan yang baik itu akan menyertai kita dulu, sekarang dan nanti. Yang penting taat dan percaya, yakin Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Ya, nah sebelum menutup ibadah ini, kamu kan ada 2 pertanyaan. Ya, adik-adik ini silakan jawab. Ada 2 pertanyaan ya. Nanti adik-adik silakan jawab di live chat ya. Pertanyaan pertama, ya, apa saja sih kebaikan Tuhan yang pernah kamu rasakan? Ya, yang adik-adik rasakan nih ya. Apa saja kebaikan Tuhan yang kamu rasakan yang masih kamu ingat saat ini? Ya, silakan kalian isi. Apa saja kebaikan Tuhan yang kamu rasakan sendiri yang masih kamu ingat? Coba adik-adik tulis ya. Terus yang kedua, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kamu nggak gampang melupakan kebaikan Tuhan? Terserah adik-adik ya. Gimana caranya supaya kalian tidak cepat melupakan kebaikan Tuhan? Mungkin dengan kalau handphone sekarang kan udah ada memonya ya, adik-adik mungkin bisa menulis seperti itu, serah ya. Atau adik-adik misalkan dibawakan dalam doa, boleh ya, setiap berdoa adik-adik sebut kebaikan Tuhan. Atau yang tadi berbicara dalam hati, merenung tentang kebaikan Tuhan ya. Yang penting adik-adik tidak melupakan kebaikan Tuhan. Harapannya adik-adik, dengan kita mengingat kebaikan Tuhan ya, kita semakin dimampukan untuk yakin dan setia akan kebaikan Tuhan. Itu harapannya adik-adik. Ya, itu saja firman Tuhan yang disampaikan pada minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dengan segala kebaikannya dulu, sekarang dan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk adik-adik, anak-anak kelas balita dan kelas kecil, ada aktivitas yang akan kita kerjakan. Kita akan membuat memorial stones atau batu-batu tugu peringatan yang jumlahnya 12 itu Kak Esra, untuk mengingatkan bahwa bangsa Israel 12 suku itu sudah berhasil menyeberang sungai Yordan. Allah waktu itu menyuruh agar mereka membuat batu tugu peringatan ini ya. Caranya gimana Kak Esra? Jadi apa yang kita dibutuhkan? Iya, kita siapin dulu nih ya adik bahan-bahannya. Yang pertama itu adik-adik bisa siapin kertas putih, atau mungkin kalau mau kertas berwarna juga boleh juga. Terus adik-adik boleh pakai kertas origami. Warnanya boleh warna hitam atau warna coklat sesuai dengan warna batu. Bisa juga kardus. Mungkin adik-adik nggak punya origami. Sama ini dia pensil pensil warna. warna. Terus jangan lupa lem juga ya adik-adik, sama gunting. Nah, untuk ngegunting bisa minta tolong sama orang tuanya ya adik-adik. Buat Nah, kelas balita ya. bener. Yuk langsung aja yuk kita Bukan bikin yuk. saya. Ya Kak Bayu. Nah adik-adik, sekarang kita siapin nih kertas putihnya. Terus adik-adik boleh ngegambar sungai kayak seperti ini. Nih, ini kayak tanda ini sungai Yordan nih. Ada warna airnya warna biru. Nah terus setelah itu adik-adik gunting batu-batunya. Lewat, bisa pakai yang tadi origami ataupun kardus nih. Kalau misalnya origami tuh kayak gini jadinya. Kalau kardus. Iya, kalau kardus benar. Nah, kalau yang origami kayak gini. Bukan seperti ini. Nah, adik-adik kalau misalnya nggak punya origami atau kardus, adik-adik boleh gambar aja nih batunya ya. Nah, warnanya sesuaiin aja sesuai. Kalau di rumah ada
ada batu-batu boleh juga kok Kak Esra. Iya, Boleh benar. 12 batu-batu kecil Iya ditata. benar. Boleh juga. Kalau mau pakai batu asli juga boleh. Nah terus itu dia di sini tulisannya apa yang kuning di sini? Memorial stones. Iya, Ya, benar. Adik-adik kita tulis tulis ya. Memorial Stone. Nah, Memorial stone. iya, buat adik-adik kelas balita mungkin kalau belum bisa menulis bisa bantu minta tolong orang tuanya ya. Nah, Yes, memorial stones. Batu peringatan. nah batu-batunya itu jumlahnya ada 12 ya adik-adik. Nah sekarang kita mulai tempelin aja. Nah Kak Esra pakai origami nih adik-adik. Kita tempelin. Adik-adik nempelinnya juga boleh terserah sih adik-adik mau letaknya di mana aja. Kalau menurut adik-adik keren, letaknya di bawah juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik daripada ini kosong kan. Nah, adik-adik boleh tulis kebaikan Tuhan Yesus. Boleh gambar apa aja juga boleh. Nah, seperti ini adik-adik, simple kan? Tuhan baik kepada bangsa Israel. Pada Yosua beserta bangsa Israel, Tuhan juga baik buat kita ya Kak Esra ya. Benar. Nah, ingat kebaikan Tuhan Yesus boleh tulis nih di sini. Nah, adik-adik kayak gini nih jadinya. Simple ya, Buni? Simple. Nah, buat adik-adik, kalau misalnya adik-adik nggak mau bikin ini, nggak apa-apa adik-adik. Adik-adik boleh apa nih, Buni? Boleh nyanyi lagu baru di video yang menyeberang Sungai Yordan Iya, tadi, bener, itu Kak lagunya Esra. juga bagus Atau ya, Dek. apapun aktivitas saat kalian mengikuti ibadah setelah minggu. Iya, bener, adik-adik. Foto kirim ke Guru sekolah minggunya masing-masing. Untuk anak-anak kelas Tengah dan kelas besar ya. ada kuis seperti biasa di Linknya ada ya, di link deskripsi box di bawah ini ya. Kerjain kuisnya, nanti disiapkan hadiahnya loh. Bener, ada hadiah loh. Sekolah minggu. Ih, Kak Esra juga pengen aku nih. Kak Esra boleh ngerjain kuis nggak? Oh, nggak boleh ya? Karena Kak Esra udah gede. Ya udah adik-adik kelas tengah sama kelas besar aja. Aja ya. Iya, bener. Oke adik-adik, jangan lupa ya kirimin hasil karyanya. Dan jangan lupa kerjain kuisnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Bye. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan ini serta kebaktian ini dengan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar tadi, bagaimana kami belajar dari Yosua dan bangsa Israel yang taat kepada perintah Tuhan, sehingga sekali lagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya menolong mereka. Biarlah kami juga Tuhan belajar dari bangsa Israel yang mengingat kebaikan Tuhan. Kalau mereka boleh membuat 12 batu sebagai peringatan atas karya Tuhan yang begitu ajaib, kami juga boleh mengingat kebaikan Tuhan lewat cara kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, dengan mengingat kebaikan Tuhan, kami selalu merasa yakin, optimis, semangat menjalani kehidupan ini. Semangat dalam belajar di sekolah online, belajar juga kami juga semangat Tuhan untuk memuji nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami, semangat membantu orang tua kami, pengasuh kami, dan juga kami menjadi saksi bagi orang-orang atau teman-teman di sekitar kami ketika mereka susah atau sedih, kami bisa saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang sangat setia dan mengasihi kami dengan segala kebaikan yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai ya. Sampai jumpa Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Astaga, Lala heboh banget. Ada apa nih? Cika, Mama tadi bisa kerjain ulangan matematikanya. Cuma salah satu. Wah, hebat Lala. Tuh bisa kan, Lala? Iya, Cika. Benar seperti yang Cika bilang. Tuhan sayang dan selalu menyertai Lala. Iya dong, Kak. Tuhan pasti sayang sama anak-anaknya. Ia juga selalu menyertai kita seperti ia menyertai Yosua dan bangsa Israel. Kayak di cerita kemarin. Iya,
Pastinya dong Cika. Nanti Lala mau tulis di buku kesayangan Lala biar Lala terus ingat Tuhan itu baik buat Lala. Nah, betul banget Lala. Selain itu, Lala juga bisa cerita ke teman-teman Lala, cerita tentang kebaikan Tuhan, cerita tentang cintanya Tuhan sama Lala. Loh, buat apa gitu Cika? Itu namanya bersaksi lah, supaya teman-teman yang lain juga ingat akan cinta Tuhan dan jadi bersukacita juga lah, kayak teman-teman kita inilah. Saya Stephen Kevin Malieti. Hari ini saya akan sedikit kesaksian tentang kehidupan saya. Pada saat kecil, saya itu masih nakal-nakal. Pada saat orang tua saya pergi, saya bermain bola di dalam ruang tamu. Lalu saya menendang dengan keras, kena vas bunga mama. Langsung saya ketakutan. Mama saat pada pulang nuduhnya adik saya, kamu ya yang memecahkan vas bunga mama. Terus saya berdoa ke Tuhan, minta pertolongan. Saya diberi pertolongan saat saya bilang, mah bukan adik mah, tapi saya mah. Langsung mama hanya senyum terus bilang jangan diulangin lagi ya nak. Terus pada saat sama juga seperti Yosua, walaupun ia masih muda, tetapi ia sudah dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Awalnya si Yosua tuh takut-takut, akhirnya Yosua pun memberanikan diri untuk memimpin bangsa Israel. Yosua itu tahu bahwa Tuhan itu masih ada di samping. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Halo, nama aku Isabel. Di sini aku bakal ceritain tentang pengalaman aku. Jadi waktu kelas 6, aku disuruh ikut susulan seni budaya, yaitu memainkan pianika. Jadi situ tuh lagunya ribet banget, sampai notnya aku nggak hafal sama sekali. Gara-gara ribet, terus pas di hari itu, pas di hari susulan, sebelum giliran aku tuh udah deg-degan parah. Karena yang ikut susulan tuh cuma aku sama temen aku 1 atau 2 orang gitu. Terus aku di situ kayak deg-degan banget, terus berdoa, terus itu aku tuh hafalin sampai benar-benar aku ingat. Terus udah giliran aku, akhirnya aku bisa lolos dari susulan pianika itu. Dan aku benar-benar gak nyangka sih, soalnya tuh seribet itu notnya sampai aku kurang hafal. Oh gitu ya Cika. Wah, Lala mau deh. Lala boleh coba cerita di sekolah minggu kayak teman-teman tadi. Hebat-hebat kan kesaksian dari teman-teman kita? Iya, luar biasa ya penyertaan Tuhan pada teman-teman sekolah minggu kita. Iya, bener banget tuh Lala. Yuk Lala, kita buat bareng-bareng. Nanti Cika bantuin deh. Oke, terima kasih Lala. Yuk, udah gak sabar ini Cika. Yuk Lala.